Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indriani Hamarehe dengan NIM F121222084. Di sini saya akan menjelaskan tentang petroleum system sebagai syarat dari UTS mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Sistem perminyakan merupakan salah satu aspek penting dalam geologi perminyakan. Sistem ini melibatkan studi tentang pembentukan dan eksplorasi minyak dan gas, beserta proses-proses terkaitnya seperti pembentukan, pengawetan, dan akumulasi hidrokarbon. Pembentukan hidrokarbon melibatkan proses-proses seperti pembentukan perangkap, pembentukan migrasi akumulasi hidrokarbon, dan unsur-unsur utama yang meliputi batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutup. Sistem perminyakan dapat diklasifikasikan sebagai sistem yang nyata, hipotesis, atau spekulatif, namun juga berkenaan dengan akumulasi, imigrasi, dan karakteristik utama lainnya dari minyak dan gas yang dihasilkan atau unit litologi terkaitnya. Ketiga jenis sistem perminyakan tersebut terbagi lagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem perminyakan berdrainase vertikal dan berdrainase horizontal. Baik, lanjut pada gambar petroleum system, di mana pada gambar tersebut mengilustrasikan 5 elemen yang penting dalam sistem petroleum konvensional, yaitu yang pertama ada batuan induk atau source rock, di mana batuan induk adalah lapisan sedimen yang kaya akan bahan organik seperti sisa-sisa dari fitoplankton. Nah, batuan ini harus terkubur cukup dalam dan mengalami pemanasan selama periode waktu yang lama agar bahan organik tersebut dapat berubah menjadi hidrokarbon atau minyak dan gas. Nah, selanjutnya di jalur migrasi atau migration pathway, di mana jalur migrasi ini adalah batuan berpori dan permeabel yang memungkinkan hidrokarbon bergerak dari batuan induk ke reservoir. Nah, jalur ini bisa berupa lapisan pasir, batu pasir, atau sistem patahan atau rekahan. Selanjutnya batuan reservoir atau reservoir. Jadi reservoir di sini adalah batuan yang berpori dan permeabel di mana tempat hidrokarbon terakumulasi. Nah, biasanya berupa lapisan batu pasir atau batu gamping, atau bisa juga berupa batuan yang retak. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan keterangan reservoir. Pada gambar ini juga ditunjukkan adanya batas antara gas dan minyak gas oil atau kontak, dan juga batas antara minyak dan air atau oil water kontak. Nah, selanjutnya ke perangkap atau trap, di mana perangkap ini adalah formasi geologi yang mencegah hidrokarbon bermigrasi lebih jauh ke atas. Nah, biasanya dia di sini berbentuk anticline atau lipatan batuan atau pistol stratigraphy. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan keterangan trap dan ditunjukkan spill point yang merupakan titik di mana minyak ini akan tumpah jika perangkap tersebut penuh. Nah, pada gambar ini ditunjukkan adanya sieve, yaitu tempat di mana minyak ini merembes ke permukaan. Selanjutnya batuan penutup atau seal, di mana batuan penutup ini adalah lapisan batuan yang kedap air atau impermeable seperti serpi atau evaporit yang mencegah hidrokarbon keluar dari perangkap. Baik, pada gambar selanjutnya itu batuan sumber, di mana pada gambar tersebut menggambarkan sistem petroleum, yaitu proses pembentukan dan akumulasi minyak dan gas bumi di bawah permukaan tanah. Nah, elemen-elemen dalam sistem petroleum tersebut, yang pertama itu ada batuan induk atau source rock,
Dia itu terletak di paling bawah gambar dengan kedalaman 3-4 km. Nah, ini merupakan batuan sedimen yang kaya akan bahan organik dan tempat asal mulanya hidrokarbon. Di sini ada oil window, di mana dia itu menunjukkan kedalaman di mana minyak bumi terbentuk, dan gas window menunjukkan kedalaman di mana gas alam itu terbentuk. Selanjutnya ada migrasi minyak dan gas, oil dan gas migration, yaitu ditunjukkan oleh panah merah yang bergerak ke atas. Jadi hidrokarbon yang terbentuk di batuan induk bermigrasi melalui batuan berpori dan permeabel menuju reservoir. Nah, selanjutnya ada batuan reservoir atau reservoir rock, di mana lapisan batuan berpori, misalnya batu pasir atau batu gamping, tempat akumulasinya hidrokarbon. Nah, dia itu terletak di atas batuan induk. Selanjutnya ada batuan penutup atau kedap air atau impermeable cap rock. Dia itu merupakan lapisan batuan yang kedap air, misalnya batu lempung atau serpih, yang mencegah hidrokarbon keluar dari reservoir yang terletak di atas batuan reservoir. Nah, selanjutnya ada perangkap atau traps, di mana formasi geologi yang menahan hidrokarbon di reservoir. Pada gambar tersebut menunjukkan beberapa jenis perangkap, yaitu yang pertama ada anticline atau anticline trap, di mana lipatan batuan berbentuk kubah, dan ada patahan atau fault trap, di mana pergeseran lapisan batuan akibat patahan. Selanjutnya ada stratigraphy, di mana stratigraphy trap yaitu perubahan lapisan batuan yang menciptakan perangkap. Terumbu atau kubu garam, reef or salt trap, formasi terumbu atau kubu garam yang membentuk perangkap. Kita masuk di trap, di mana sistem trap ini merupakan suatu konfigurasi geologi yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon seperti minyak dan gas bumi dalam reservoir. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan sebuah perangkat struktural anticline yang merupakan salah satu dari jenis perangkat minyak dan gas bumi, di mana elemen-elemen dalam gambar tersebut yang pertama itu ada anticline, yang merupakan lipatan batuan berbentuk kubah, di mana di bagian atas lipatan tersebut atau puncak anticline berperan sebagai perangkap bagi hidrokarbon. Selanjutnya ada batuan reservoir atau reservoir rock, di mana lapisan batuan ini berpori, misalnya batu pasir atau batu gamping, tempat akumulasinya hidrokarbon. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan keterangan reservoir. Nah, selanjutnya batuan penutup atau rough rock, di mana lapisan batuan ini kedap air, misalnya batu lempung atau serpi, yang mencegah hidrokarbon ini keluar dari reservoir. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan keterangan rough rock. Selanjutnya hidrokarbon atau minyak dan gas. Jadi minyak itu atau oil dan gas itu terakumulasi di puncak anticline. Pada gambar ini ditunjukkan gas itu selalu berada di atas minyak dan minyak berada di atas air. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan berat jenis. Selanjutnya air atau water. Pada gambar ini ditunjukkan air berada di bagian bawah dari perangkap anticline tersebut. Nah, selanjutnya pengoboran atau drilling. Nah, gambar ini juga menunjukkan aktivitas pengoboran untuk mengambil gas yang terperangkap. Selanjutnya, proses terjadinya perangkap anticline ini, di mana yang pertama ada pembentukan lipatan gaya tektonik yang menyebabkan lapisan batuan itu melipat dan membentuk struktur anticline, dan migrasi hidrokarbon, di mana hidrokarbon yang terbentuk di batuan induk bermigrasi ke atas melalui batuan reservoir. Selanjutnya akumulasi hidrokarbon ini terperangkap di puncak anticline karena bentuknya yang cekung ke bawah dan tertahan oleh batuan penutup yang kedap air.
Baik, selanjutnya masuk ke jalur migrasi. Jadi pada gambar tersebut menggambarkan penampang melintang atau cross section yang menunjukkan stratigrafi dan struktur geologi di 3 zona, yaitu platform, foreland, dan onshore, di mana gambar ini memperlihatkan evolusi cekungan sedimen terutama yang berkaitan dengan pembentukan dan inversi reef. Pada scene reef ini atau biasa disebut dengan Jurassic, yaitu fase awalnya itu ditandai dengan pembentukan reef yang ditunjukkan oleh struktur sesar normal yang memotong batuan dasar atau basement. Nah, sesar-sesar ini menciptakan cekungan-cekungan atau graben tempat sedimen Jurassic itu diendapkan. Nah, batuan sumber terbentuk di dalam cekungan synreef ini. Selanjutnya post reef atau Cretaceous and Tertiary. Setelah fase rifting, cekungan ini mengalami fase post reef, di mana cekungan ini mulai meluas dan mengalami penurunan termal. Nah, sedimen Cretaceous and Tertiary ini diendapkan secara luas di atas sedimen Jurassic. Di zona foreland ini kemungkinan terjadi akumulasi sedimen yang signifikan atau possible accumulation yang mungkin berkaitan dengan depo center atau pusat pengendapannya yang terbentuk akibat beban dari tektonik dari zona onshore. Jadi batuan sumber juga ini terbentuk di dalam lapisan Cretaceous dan Tertiary. Selanjutnya inversi tektonik, di mana zona onshore ini menunjukkan struktur lipatan dan sesar naik yang mengindikasikan fase inversi tektonik. Jadi inversi ini mungkin disebabkan oleh kompresi tektonik yang menyebabkan pengangkatan dan deformasi sedimen yang lebih tua. Jadi batuan sumber di zona ini juga dipengaruhi oleh deformasi. Yang terakhir itu platform, di mana zona platform ini relatifnya stabil dengan stratigrafi yang kurang terdeformasi dibandingkan zona lainnya. Namun pada batuan sumber ini juga terbentuk di zona ini. Baik, selanjutnya kita lanjut pada gambar ini, yaitu menggambarkan penampang melintang atau cross section yang menunjukkan formasi batuan di bawah permukaan bumi dan bagaimana hidrokarbon atau minyak dan gas bumi itu terbentuk dan terakumulasi. Nah, gambar ini memperlihatkan unsur-unsur penting dalam sistem petroleum. Yang pertama itu generation atau pembentukan. Jadi pada bagian bawah diagram ini terdapat lapisan batuan sumber atau source rock yang berwarna ungu. Nah, batuan sumber ini mengandung bahan organik atau sisa-sisa organisme purba. Nah, dengan peningkatan kedalaman dan suhu pada suhu 350 derajat, bahan organik di dalam batuan sumber mengalami pematangan dan berubah menjadi hidrokarbon yang cair atau minyak dan gas bumi. Nah, proses ini disebut generasi hidrokarbon. Selanjutnya migration atau migrasi. Hidrokarbon yang terbentuk mulai bergerak atau bermigrasi dari batuan sumber menuju batuan reservoir. Nah, migrasi ini terjadi karena perbedaan tekanan dan kepadatan antara hidrokarbon dan air di dalam batuan. Jalur migrasi ditunjukkan oleh anak panah kuning yang mengarah ke atas. Selanjutnya accumulation atau akumulasi. Jadi hidrokarbon yang bermigrasi terperangkap di dalam batuan reservoir atau reservoir rock yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Jadi batuan reservoir ini biasanya berupa batu pasir atau batu gamping. Hidrokarbon yang terakumulasi di puncak struktur geologi seperti anticline,
atau lipatan batuan yang berbentuk cembung. Selanjutnya sill rock, yaitu batuan penudung, di mana lapisan batuan penudung ini atau sill rock yang kedap air atau impermeable berada di atas batuan reservoir. Nah, batuan penudung ini mencegah hidrokarbon untuk bermigrasi lebih lanjut ke atas sehingga terperangkap di dalam batuan reservoir. Selanjutnya yaitu contoh batuan penudung ini adalah serpi atau napal. Selanjutnya gas cup atau tudung gas, di mana gas bumi yang lebih ringan akan berada di bagian atas akumulasi hidrokarbon, di mana dia akan membentuk tudung gas atau gas cup. Selanjutnya oil atau minyak. Jadi minyak bumi yang lebih berat berada di bawah tudung gas. Selanjutnya water atau air. Air ini formasi yang berada di bagian bawah akumulasi hidrokarbon. Selanjutnya suhu, yaitu diagram yang menunjukkan suhu yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Suhu 120 derajat menunjukkan suhu di dekat permukaan, sedangkan suhu 350 derajat menunjukkan suhu yang lebih tinggi di kedalaman batuan sumber, di mana generasi hidrokarbon itu terjadi. Baik, lanjut kita masuk ke sistem perminyakan anggota akhir. Pada gambar ini menunjukkan dua jenis sistem petroleum, yaitu yang pertama sistem petroleum konvensional dan sistem gas ketat. Nah, sistem konvensional ini didominasi oleh gravitasi, sedangkan sistem gas ketat ini dicirikan oleh permeabilitasnya yang rendah, tekanan abnormal, saturasi gas yang luas, sedikit air yang dihasilkan, dan kebutuhan fraktur hidrolik untuk produksi. Nah, pada gambar ini juga menunjukkan komponen penting dari sistem petroleum seperti batuan induk, jebakan, reservoir, dan segel, serta waktu geologi yang relatif dari proses migrasi hidrokarbon. Nah, yang kita bahas pertama ini sistem petroleum konvensional, di mana terdapat generasi hidrokarbon yang terbentuk dari bahan organik di dalam batuan induk. Kemudian migrasi primer, di mana minyak dan gas ini bermigrasi keluar dari batuan induk. Kemudian migrasi sekunder, di mana hidrokarbon ini bergerak ke dalam jebakan. Sedangkan migrasi tersier, hidrokarbon ini keluar dari jebakan dan hilang. Kemudian akumulasi, di mana hidrokarbon ini terakumulasi di reservoir di dalam jebakan. Kemudian reproduksi, di mana hidrokarbon ini diproduksi dari reservoir. Yang kedua adalah sistem gas ketat, di mana karakteristik reservoirnya itu permeabilitasnya itu rendah, tekanan abnormal, saturasi gas yang luas, sedikit air yang dihasilkan. Kemudian fraktur hidrolik, di mana diperlukannya untuk meningkatkan permeabilitas dan produksi. Kemudian sweet spot, di mana lokasi dengan produktivitas terbaik di dalam reservoir gas ketat. Kemudian struktur, seringkali struktur syncline dengan jebakan di segel yang kurang jelas. Kemudian ukuran lapangan seringkali merupakan lapangan gas terbesar pada cekungan. Pada gambar ini menjelaskan sistem petroleum pada type gas sense yang bersifat kontinu, di mana permeabilitasnya itu relatif menjadi faktor utama dalam akumulasi gas. Nah, type gas memiliki permeabilitas yang rendah sehingga memerlukan rekahan hidrolik untuk produksi yang ekonomis. Nah, pada gambar ini menunjukkan hubungan antara sumber gas, perangkap reservoir, dan segel yang harus ada untuk membentuk sistem petroleum yang efektif. Pada diagram di kiri ini menjelaskan bagaimana sweet spots terbentuk sebagai hasil kombinasi sistem petroleum konvensional dan type gas. Selain itu, ada model simulasi reservoir yang menunjukkan bagaimana permeabilitas ini meningkat seiring dengan bertambahnya porositas, serta evolusi tekanan abnormal dalam waktu yang tertentu. Jadi 3 faktor utama yang diperlukan untuk terbentuknya sistem type gas sets ini juga disebutkan, yaitu batuan awal yang sudah mengalami pemadatan atau diagenesis, sumber gas,
dan segel yang bocor untuk memungkinkan migrasi fluida dalam jumlah yang besar. Baik, pada gambar ini menjelaskan sistem petroleum pada gas source rock reservoir atau SRR, khususnya gas sel, di mana gaya elektromagnetiknya ini atau molekuler menjadi faktor dominan dalam transportasi fluida. Nah, SRR ini mengandung gas yang belum keluar dari batuan sumber dan dapat diproduksi jika terdapat rekahan yang cukup melalui pengeboran yang horizontal. Diagram utama ini menunjukkan bagaimana gas sel bertindak sebagai segel dengan permeabilitas yang rendah, serta bagaimana sweet spots terbentuk sebagai kombinasi dari SRR sistem konvensional dan Tykes petroleum system. Selain itu, terdapat perbandingan antara permeabilitas darcy dan difusi yang menunjukkan bahwa transportasi gas dalam pori-pori nano bisa sangat efisien melalui mekanisme slip difusi. Baik, pada gambar ini membandingkan berbagai sistem petroleum berdasarkan permeabilitas, kekayaan organik atau richness, dan maturasi batuan sumber. Nah, diagram ini mengelompokkan sistem berdasarkan litologi reservoir, mulai dari batuan berpermeabilitas yang tinggi seperti batu pasir, batu lumpur, untuk sistem konvensional dan tight oil, hingga serpi dengan permeabilitas yang rendah untuk sistem petroleum sumber batuan atau SRR. Sistem konvensional, yang pertama sistem konvensional atau PETIS 1 mengandalkan gravitasi, sementara tight gas atau PETIS 2 memiliki permeabilitas yang relatif lebih rendah. SRR PETIS ditentukan oleh kandungan organik total atau TOC dan indeks hidrogen atau HI, dengan batuan yang kaya akan organik seperti serpi dan batu bara yang memiliki potensi produksi gas tinggi. Nah, di PETIS 3 dan 4 shale oil, PETIS 5 dan oil SRR. PETIS 6 ini merupakan sistem komposit yang bergantung pada maturasi maksimum batuan sumber. Sistem gas SRR pada PETIS 3 memiliki maturasi tinggi dan ditemukan di formasi seperti Barnett, Marcellus, dan Woodford. Baik, pada gambar tersebut menyajikan perbandingan sistem petroleum berdasarkan dari tingkat kematangan batuan induk atau maturity dan jarak migrasi lateral hidrokarbon. Nah, sumbu vertikal ini menunjukkan tingkat kematangan dari rendah hingga ke tinggi. Nah, sementara sumbu horizontal menunjukkan jarak migrasi lateral dari tidak ada atau non hingga jarak yang jauh atau long distance. Kemudian gambar ini mengklasifikasikan berbagai jenis dari sistem petroleum ke dalam 6 kategori, yaitu PETIS 1 sampai PETIS 6. Berdasarkan kedua parameter tersebut, sistem petroleum konvensional atau PETIS 1 dicirikan oleh tingkat kematangan yang tinggi dan migrasi lateral yang mempunyai jarak yang jauh. Sebaliknya, shale oil atau pada PETIS 5 memiliki tingkat kematangan yang rendah dan tidak ada migrasi lateral. Kemudian sistem gas ketat pada tight gas PETIS 2 dan minyak ketat tight oil PETIS 1 sampai 2 yang berada di antara keduanya itu dengan tingkat kematangan dan jarak migrasi yang bervariasi. Pada gambar ini juga memperkenalkan konsep oil atau SRR, source rock reservoir, yang merupakan variasi dari gas SRR dengan migrasi lateral jarak yang pendek. Oil SRR ini seringkali merupakan komposit
dari elemen sistem petroleum konvensional atau ketat. Terakhir, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa batuan karbonat ini lebih disukai daripada batuan plastik dalam sistem oil atau SRR. Baik, pada gambar ini menyajikan perbandingan antara sistem petroleum konvensional dan non-konvensional dengan fokus pada permeabilitas, ukuran pori, dan mekanisme aliran fluida. Sumbu horizontal utama menunjukkan permeabilitas dalam DRC mulai dari 10 DRC atau dengan permeabilitas yang tinggi hingga 10 sampai dengan 11 DRC dengan permeabilitas yang sangat rendah. Skala ini mencakup berbagai jenis reservoir, dari reservoir konvensional dengan permeabilitas yang tinggi hingga reservoir gas ketat atau tight gas dan shale oil dengan permeabilitas yang sangat rendah. Nah, pada bagian atas gambar ini mengkategorikan sistem petroleum berdasarkan jenis jebakan atau seal dan migrasi hidrokarbon. Nah, reservoir konvensional pada peti 1 memiliki jebakan kapiler dan migrasi hidrokarbon. Sedangkan reservoir gas ketat atau tight gas dan shale oil pada petis 2, 1 sampai 2 dan 6 memiliki jebakan tekanan lebih tinggi dan sedikit atau tidak ada migrasi hidrokarbon. Gas SRR atau pada petis 3 dan coal SRR petis 4 juga ditampilkan dengan karakteristik yang berbeda. Bagian tengah gambar menunjukkan hubungan antara ukuran butir, ukuran pori, dan mekanisme aliran. Reservoir konvensional memiliki ukuran butir yang lebih besar dan ukuran pori yang lebih besar, di mana memungkinkan aliran DRC yang dominan, dan reservoir gas ketat dan shale oil memiliki ukuran butir yang lebih kecil dan ukuran pori yang lebih kecil, sehingga aliran slippage menjadi lebih penting. Pada bagian bawah gambar memberikan skala ukuran dari milimeter hingga angstrom yang menunjukkan rentan ukuran yang relevan untuk berbagai jenis reservoir. Baik, pada gambar tersebut menampilkan peta geologi yang ditandai dengan penggambaran luas geografis dari sistem petroleum yang ditandai dengan adanya garis putus-putus hitam yang melingkupi area di dalamnya. Nah, di dalam area ini terdapat pot of active source rock, yaitu daerah batuan induk aktif yang diarsir warna abu-abu, menunjukkan lokasi di mana hidrokarbon tersebut dihasilkan. Nah, pada simbol bintang tersebut menunjukkan lokasi grafik sejarah penguburan yang mungkin memberikan informasi tentang kematangan batuan induk dan waktu pembentukan dari hidrokarbon tersebut. Peta ini juga menunjukkan jalur migrasi hidrokarbon pada panah putus-putus tersebut dari batuan induk ke berbagai lokasi di dalam sistem. Nah, lokasi sumur ditandai dengan simbol plus, dengan beberapa sumur menunjukkan tidak ada tanda atau no shows, dan beberapa sumur menunjukkan tanda shows yang mengindikasikan keberadaan hidrokarbon, dan nama-nama seperti Teapot, Owens, Jazz, Big Oil, Harty, dan Lucky mungkin merujuk pada lapangan minyak atau gas yang berbeda di dalam sistem. Nah, pada bagian kiri peta ini terdapat zona fault and thrust belt atau sabuk lipatan dan sesar naik
di mana menunjukkan deformasi tektonik di daerah tersebut. Nah, terdapat juga penemuan minyak di permukaan atau oil space di bagian kanan peta. Critical moment 250 MA di bagian bawah peta itu menunjukkan waktu geologi yang penting dalam sejarah sistem petroleum dan mengacu pada waktu pembentukan jebakan atau migrasi hidrokarbon. Nah, terakhir ada garis A ke A yang menunjukkan penampang melintang yang memberikan informasi lebih lanjut tentang struktur pada bawah permukaan. Baik, pada gambar tersebut menyajikan penampang geologi yang menggambarkan sistem petroleum di suatu cekungan sedimen. Nah, penampang ini menunjukkan elemen-elemen penting dalam sistem petroleum, yaitu batuan induk, batuan reservoir, batuan penyekat, dan batuan penutup. Yang pertama itu batuan induk atau source rock, ditandai dengan nomor 3 yang merupakan batuan yang menghasilkan hidrokarbon. Kemudian batuan reservoir atau reservoir rock ditandai dengan nomor 4 yang merupakan batuan berpori yang menyimpan hidrokarbon. Kemudian batuan penyekat atau silt rock ditandai dengan nomor 5 merupakan batuan yang tidak permeabel yang mencegah hidrokarbon bermigrasi ke permukaan. Kemudian batuan penutup ditandai dengan nomor 6 yang merupakan batuan yang menutupi batuan reservoir dan penyekat. Kemudian batuan dasar ditandai dengan nomor 1 merupakan batuan dasar yang mendasari cekungan sedimen. Kemudian batuan alas ditandai dengan nomor 2 yang merupakan batuan yang berada di bawah batuan induk. Kemudian perangkat atau trap, struktur geologi yang memerangkap hidrokarbon ditunjukkan dengan label trap. Kemudian akumulasi petroleum di mana di daerah hidrokarbon terakumulasi ditunjukkan dengan warna hitam pekat. Kemudian sabuk truss di mana zona deformasi tektonik ditunjukkan di sisi kiri gambar. Jendela minyak atas atau top oil window dan jendela gas tambah atas. Top gas windows, garis putus-putus yang menunjukkan ke dalam di mana minyak dan gas itu terbentuk. Kemudian momen kritis atau critical moment di mana 250 MA, waktu geologi yang penting dalam pembentukan sistem petroleum tersebut. Baik, pada gambar tersebut menyajikan tabel yang merangkum data produksi dan cadangan minyak dari beberapa lapangan minyak dan gas. Pada tabel ini mencakup nama lapangan, tanggal penemuan, jenis batuan reservoir, gravitasi api minyak, rasio gas minyak, produksi minyak kumulatif, dan cadangan minyak yang tersisa. Baik, pada tabel lapangan ini tabel mencantumkan 8 lapangan minyak dan gas, yaitu Big Oil, Raven, Owens, Jazz, Hardy, Lucky, Marginal, dan Tiput. Kemudian ada tanggal penemuannya di sini, yaitu lapangan ini ditemukan antara tahun 1954 sampai dengan 1992. Kemudian batuan reservoir di mana semua lapangan ini memiliki batuan reservoir yang sama, yaitu Bord SS, yaitu Bord Sandstone. Kemudian gravitasi api di mana gravitasi api ini minyak bervariasi dari 15 derajat api hingga 34 derajat api. Kemudian GOR, rasio gas minyak bervariasi dari 150 hingga 950 Owens dan Jazz. Kemudian produksi minyak kumulatif. Produksi minyak kumulatif ini berkisar dari 5 juta barel hingga 310 juta barel. Kemudian cadangan minyak yang tersisa, yaitu cadangan minyak yang tersisa bervariasi dari 12 juta barel hingga 90 juta barel. Baik, pada gambar di samping menyajikan penampang geologi yang menggambarkan sistem petroleum atau dashboard,
dengan fokus pada stratigrafi, litologi, dan kedalaman formasi batuan. Penampang ini menunjukkan evolusi geologi daerah tersebut dari era Paleozoikum hingga Kenozoikum dengan label D, M, P, TR, J, K, PN yang kemungkinan mewakili periode geologi yang berbeda. Nah, pada bagian kiri gambar terdapat grafik kedalaman terhadap waktu yang menunjukkan sejarah penguburan formasi batuan. Jadi grafik ini juga menunjukkan top oil window dan top gas window yang menandakan kedalaman di mana minyak dan gas mulai terbentuk. Critical moment 250 MA di bagian bawah grafik ini menunjukkan waktu geologi yang penting dalam pembentukan hidrokarbon. Bagian tengah gambar menunjukkan kolom litologi dan formasi batuan. Kolom ini mencakup berbagai jenis batuan seperti serpi, batu pasir, dan batu gamping yang ditandai dengan nomor dan nama formasi. Kemudian bagian kanan gambar ini menunjukkan interpretasi sistem petroleum dengan kolom yang menunjukkan batuan induk, reservoir, dan batuan penutup. Kemudian pada kolom ini memberikan gambaran tentang peran setiap formasi batuan dalam sistem petroleum. Baik, pada gambar di samping diagram ini menggambarkan evolusi sistem petroleum seiring waktu geologi dari era Paleozoikum hingga Kenozoikum. Nah, diagram ini menunjukkan berbagai peristiwa geologi dan elemen sistem petroleum yang terjadi selama periode waktu tersebut. Yang pertama itu ada skala waktu geologi. Bagian atas diagram ini menunjukkan skala waktu geologi dengan era Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Kemudian ada unit batuan, di mana kolom di sebelah kanan skala waktu tersebut menunjukkan unit batuan yang berbeda yang diberi label dengan angka. Kemudian batuan induk pada area hitam pekat di kolom source rock menunjukkan keberadaan batuan induk yang menghasilkan hidrokarbon. Kemudian batuan reservoir, di mana area hitam pekat di kolom reservoir rock menunjukkan keberadaan batuan reservoir yang menyimpan hidrokarbon. Kemudian batuan penyekat, area hitam pekat di kolom source rock menunjukkan keberadaan batuan penyekat yang mencegah hidrokarbon bermigrasi ke permukaan. Kemudian batuan penutup, area hitam pekat di kolom overburden rock menunjukkan keberadaan batuan penutup yang menutupi batuan reservoir dan penyekat. Kemudian pembentukan perangkap, area hitam pekat di kolom trap formation menunjukkan waktu pembentukan perangkap hidrokarbon. Kemudian generasi, migrasi, akumulasi pada area hitam pekat di kolom gen-mig akum menunjukkan waktu terjadinya generasi, migrasi, dan akumulasi hidrokarbon. Kemudian preservasi, yaitu area bergaris di kolom preservation menunjukkan waktu di mana hidrokarbon terlindungi dari kehilangan. Kemudian momen kritis atau critical moment, panah hitam besar di bagian bawah diagram ini menunjukkan waktu geologi yang penting dalam pembentukan sistem petroleum. Kemudian truncation atau erosi pada area bergaris di kolom ini overburden rock menunjukkan waktu terjadinya pemotongan atau erosi pada lapisan batuan. Baik, kesimpulannya di sini sistem petroleum terdiri dari beberapa elemen utama yang bekerja secara terpadu untuk membentuk dan menyimpan hidrokarbon. Source rock atau batuan sumber adalah tempat terbentuknya minyak dan gas bumi melalui proses pematangan material organik. Setelah hidrokarbon terbentuk, mereka akan bermigrasi melalui migration pathways, baik secara primer dari batuan sumber ke reservoir maupun secara sekunder di dalam reservoir itu sendiri. Reservoir rock berfungsi sebagai tempat penyimpanan hidrokarbon dengan karakteristik porositas dan permeabilitas yang cukup untuk menampung dan mengalirkan fluida. Agar hidrokarbon tetap terjebak di dalam reservoir, diperlukan sel rock atau batuan penyekat yang bersifat impermeable untuk mencegah kebocoran ke permukaan.
Selain itu, keberadaan trap atau jebakan sangat penting dalam sistem petroleum karena menentukan akumulasi hidrokarbon dalam reservoir. Trap ini bisa berupa struktur geologis seperti lipatan, sesar, atau stratigrafi yang membentuk perangkap bagi hidrokarbon. Keseluruhan elemen ini harus bekerja secara harmonis dalam ruang dan waktu agar menghasilkan akumulasi minyak dan gas yang ekonomis dan dieksploitasi. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.